Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Kita akan lanjutkan pembahasan soal KSM Kimia tingkat nasional tahun 2019. Kita sudah sampai pada soal nomor 2. Soal nomor 2. Soalnya agak panjang, tapi bagian awal ini sebenarnya hanya pengantar ya. Jadi kita harus ekstra hati-hati di dalam memahami soal. Gas xenon terkandung secara alami di atmosfer dengan konsentrasi sekitar 0,086 ppm, part per million ya. Xenon diekstraksi dari udara cair untuk digunakan antara lain sebagai bahan pengisi lampu, alat fotografi, elektronik kecepatan tinggi, dan lampu pembunuh bakteri. Walaupun dikenal sebagai salah satu unsur gas mulia, ternyata xenon dapat bereaksi dengan unsur halogen melalui kondisi tertentu. Senyawa xenon digunakan untuk proses pembuatan mikroprosesor silikon dan 5-fluoroasil atau obat penghambat pertumbuhan sel-sel kanker. Panjang kan, padahal nanti tidak digunakan di dalam proses penyelesaian soal. Nah, ini yang kita akan pakai nanti. Produksi senyawaan xenon dilakukan dengan mereaksikan gas xenon dengan fluorin dalam tabung nikel. Untuk itu, tabung nikel dengan volume 100 ml diisi dengan xenon dan fluorin. Tekanan parsial masing-masing berturut-turut adalah 1,24 atm dan 10,10 atm pada suhu 25 derajat Celcius. Ingat, tekanan parsial untuk xenon itu adalah 1,24 dan tekanan parsial untuk fluorin adalah 10,10 ya. Itu suhunya 25 derajat Celcius. Ini penting nanti untuk menjadi penentu, termasuk volume juga. Lanjutkan. Kemudian tabung nikel dipanaskan hingga 400 derajat Celcius sehingga terbentuk zat padatan tak menguap. Itu proses, bukan saat pengukuran. Nah, selanjutnya gas fluorin yang tidak bereaksi, ini berarti sudah selesai ya, dipindahkan ke tabung nikel lainnya yang volumenya 100 ml. Tekanan parsialnya untuk gas fluorin tadi dalam tabung itu pada 25 derajat Celcius adalah 7,62 atm. Ini adalah fluorin yang tidak bereaksi. Ini yang bersisa. Perhatikan itu volumenya 100, semula 100 ya, diukur pada volume yang sama, berarti kan. Suhunya sama. Yang di atas tadi, yang mula-mula itu 25 derajat, dan berikutnya lagi tekanan parsial yang bersisa itu diukur pada suhu 25 derajat Celcius juga. Oke, kita sudah dapatkan itu. Ada yang konstan di sana, volume konstan, suhu konstan. Itu akan menjadi pedoman kita untuk penyelesaian soal. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, jika diasumsikan semua xenon bereaksi, jadi xenon yang tekanan parsialnya itu 1,24 atm ini habis bereaksi. Sementara fluorin yang bereaksi itu adalah 10,10 atm dikurangi yang bersisa tadi. Itu untuk fluorin yang bereaksi. Sekarang opsinya, pilihannya adalah seperti yang ada ini. Penyelesaiannya, sebenarnya di pembahasan tadi ini kita sudah sambil mengarahkan ya, arahnya kemana begitu. Oke, yang pertama, kita akan hitung tekanan parsial untuk fluorin yang bereaksi. Karena tadi tekanan parsial fluorin mula-mula sudah diketahui dan yang tidak bereaksi juga sudah diketahui. Ini tadi 10,10 dikurangi 7,62, ini yang tidak bereaksi, ini yang mula-mula. Sehingga kita dapatkan tekanan parsial untuk fluorin yang akan bereaksi dengan Xe adalah 2,48 atm. Kemudian analisisnya dari data yang ada tadi, ingat kita punya rumusan PV sama dengan nRT. Pada soal yang tadi, gas-gas itu diukur pada V dan T yang konstan, yang tetap. Ketika V dan T konstan, sementara R sudah pasti konstan, sehingga kita dapatkan bahwa P itu nilainya sebanding nanti dengan N. Maka berlakulah ini. Jadi P per N itu konstan. Perbandingan antara P dan N itu selalu tetap, tidak berubah. Itu berlaku pada Xe dan fluorin. Sehingga kita dapatkan hubungan antara P per N untuk fluorin dan P per N untuk xenon seperti yang tertulis ini. Nah, ini untuk yang pertama ini, tekanan parsial pertama miliknya F2, yang kedua adalah miliknya xenon, demikian pula N. N yang pertama adalah jumlah mol untuk fluorin dan N kedua adalah jumlah mol untuk Xe. Nah, hubungan ini yang sudah saya tandai berwarna merah ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal. Menghitung perbandingan jumlah mol. Dari jumlah mol lah kita nanti akan dapatkan berapa sih Xe dan
fluorine yang bereaksi. Sekarang kita hitung perbandingannya. Menghitung perbandingan jumlah mol itu memanfaatkan tekanan parsial masing-masing yang sudah diketahui tadi. Perbandingan jumlah mol antara fluorine dengan xenon itu berdasarkan tekanan parsial yang bereaksi. Sehingga kita tuliskan tekanan parsial untuk fluorine tadi adalah yang bereaksi 2,48 atm, sementara tekanan parsial untuk xenon tadi diketahui dia habis bereaksi, maka kita peroleh perbandingan antara jumlah mol fluorine dan xenon adalah 2:1. Oleh karena itu, kita peroleh penulisan seperti yang ada ini. Jadi perbandingannya untuk fluorine banding xenon adalah 2:1. Kalau begitu xenon banding fluorine adalah 1:2. Sama saja lah, itu bolak-balik kan. Secara stoichiometri, kita boleh tuliskan dari perbandingan xenon dan fluorine tadi 1:2. Xenonnya 1 bagian, fluorinnya 2 bagian. Sementara kita tahu fluorine itu adalah F2. 1 bagian banding 2 bagian. Dari yang kondisi seperti ini, maka yang memungkinkan rumus dari zat yang terbentuk tadi adalah XeF4. Maka jawabannya tepat adalah yang B. Ini harusnya diturunkan semua angkanya nih. Oke, seperti itu saja. Terima kasih sudah menyimak video pembahasan soal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.